Namun sebelum kami mulai presentasi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya David Alonso Kemara dengan NPM 2408 2010 126 dan juga teman saya Putu Pramudia Pratama dengan NPM 2408 2010 113. Yang pertama, latar belakang ini mengenai penyiraman tanaman yang tidak baik menyebabkan palingnya akan menyebabkan beberapa daerah akan menjadi kering karena kekurangannya suatu air dalam suatu lingkungan yang dikaburkan oleh faktor suhu, juga temperatur yang tinggi di kota Surabaya. Khususnya ini kan kampus UPN Veteran Jawa Timur yang dimana letaknya ada di Surabaya, yang dimana Surabaya adalah salah satu kota terpanas di Indonesia, sehingga membuat kawasan ini akan mudah kering tanamannya dan juga dalam kampus Veteran Jawa Timur ini masih saja penyiraman tanaman yang tidak baik, sehingga banyak sekali tanaman yang tidak tumbuh dengan baik. Adapun tujuan mengenai PKM ini, yang pertama adalah meningkatkan kesehatan tanaman, yang dimana tadi kan ada banyak sekali tanaman yang tidak tumbuh dengan baik diakibatkan oleh pertumbuhan penyiraman tanaman yang tidak baik, sehingga pada tujuan kali ini kami akan meningkatkan kesehatan tanaman dalam penyiraman yang baik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kampus, yang dimana kualitas tumbuhan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di kampus, yang dimana mahasiswa akan merasa nyaman dan adem dan asri ketika berada di kawasan kampus yang memiliki tanaman yang baik. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga. Mengenai itu, ketika di lingkungan UPN Veteran memiliki tanaman yang banyak, sehingga tidak memungkinkan banyak pekerja yang melakukan dalam satu waktu, sehingga ketika kita memiliki alat ini maka akan membuat efisiensi mengenai waktu dan juga pekerja yang tidak perlu mempunyai pekerja yang banyak. Yang keempat adalah berkontribusi pada solusi keberlanjutan di lingkungan kampus melalui teknologi modern. Jadi teman-teman, semakin tingkatnya teknologi, maka kita sebagai kampus yang maju juga kita akan memanfaatkan teknologi, di mana kita memanfaatkan teknologi yang modern untuk melakukan suatu pekerjaan yang lebih mudah, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah manfaatnya. Yang pertama adalah menghemat sumber daya kampus. Jadi teman-teman, dalam PKM ini akan diatur mengenai kapan disiram dan juga kapan tidak disiram. Jadi ketika tanaman butuh disiram, maka dia akan disiram otomatis, sehingga kita tidak memerlukan daya atau sumber daya air yang tidak terbuang-buang diakibatkan oleh yang menyiram ketika tidak diperlukan. Yang kedua, solusi ramah lingkungan. Solusi ramah lingkungan kampus, di mana alat ini tidak memerlukan hal-hal yang berlebihan, sehingga amat baik ketika dilakukan di daerah kampus dan juga menghemat biaya, teman-teman. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh teman saya Putu. Baik, tahap pelaksanaan ini akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan kembali, nama saya Putu Pramudia Pratama, MPR 2408 2010 113 dari kelas C. Akan menjelaskan tahap pelaksanaan. Ini adalah bahan-bahannya tadi yang sudah saya jelaskan. Ada relay 12 volt, ini gunanya untuk pompa air, jadi biar pompa airnya bisa nyala mati dan bisa dikendalikan sama Arduino-nya. Itu nanti dikendalikannya nanti lewat software atau source code-nya langsung. Ada breadboard tadi sudah dijelaskan. Ada pompa airnya kita pakai 5 volt supaya nanti airnya keluarnya kencang. Terus ada baterai 9 volt. Dan baterainya ini jenisnya alkalin aja sudah cukup. Arduino Uno, kabel jumper tadi 20 cm atau mil, sensor kelembapan tangan. Nah, ini adalah source code-nya.
saya merancang source-nya mulai dari deklarasi variabelnya terlebih dahulu. Ini dalam bentuk tipe data integer, di mana saya memasukkan pin sensor kelembapan tanaman. Kelembapan sama dengan A0. A0 itu adalah pin yang ada di Arduino-nya tadi, yang ada di sini, sekitar sini. Itu disambungkan lewat kabel jumpernya, nanti disambungkan ke dalam sini. Ada 3 lingkaran di sensor kelembapan tanaman. Nah, yang kedua ada integer kelembapan. Ini gunanya nanti untuk mengukur kelembapan. Nanti jadi si sensor kelembapan tanahnya itu mengukur kelembapannya. Nah, ini gunanya. Terus ada integer batas kelembapan. Ini kita set 400. Tujuannya untuk supaya nanti bisa memvalidasi kalau misalnya status tanahnya kurang dari 400, maka status tanahnya akan kering. Jika melebihi 400, maka status tanahnya akan basah. Ini tadi ada di sini. Kemudian kita membuat setup atau metode setup yang dimana di sini dari Arduino sudah ada pin mode, lalu kita masukkan parameternya pin sensor kelembapan yang tadi sudah disambungkan dengan pin analog A0. Kemudian koma input, yang dimana gunanya supaya bisa terhubung ya. Lalu ada serial begin, ini desain 9600 untuk memulai programnya. Lalu ada loop, ini sudah masuk metodenya. Lalu ada kelembapan yang tadi untuk membaca. Jadi ini di sini ada analog read, yang dimana nanti si Arduino-nya dari sensor kelembapan tanahnya, kalau sudah dibaca sama sensor kelembapan tanahnya masuk ke dalam Arduino-nya, lalu kemudian si Arduino-nya nanti akan membaca pin sensor kelembapan tanahnya lewat pin analog A0. Lalu setelah dideteksi misalnya di angka 300 ya, nanti kan status tanahnya akan kering, maka akan muncul print kelembapan sebesar 300. Kalau sudah, nanti divalidasi lagi. Kalau misalnya kelembapannya kurang dari batas kelembapannya 400, tadi kita punya 300, maka status tanahnya akan kering. Begitupun ketika sensor kelembapan tanahnya mendeteksi bahwa kelembapannya itu sebesar 500 misalnya, maka status tanahnya akan basah. Nah, karena di simulasi ini terbatas ya, tidak relay 12 voltnya tidak mendukung dan pompa airnya juga belum ada di simulasi ini, maka kita memakai resistor dan lampunya nanti nyala atau mati, itu nanti ada di demonya nanti secara langsung. Baru yang terakhir ada delay, diisi dengan 1000, yang artinya nanti misalnya printnya misalnya status tanah basah, nanti delaynya selama 1 detik lagi status tanah basah, status tanah basah, status tanah basah. Oke. Outputnya akan muncul seperti ini. Kalau ini, jadi si sensor kelembapan tanahnya semisal mendeteksi hanya 0 saja, pokoknya kurang dari 400, maka status tanahnya akan kering. Nah, nanti si lampunya tadi yang bersamaan dengan resistor itu mati, nanti ada di demo. Ini status tanahnya kering. Nah, ini status tanah basahnya, semisal sensor kelembapan tanahnya menangkap angka kelembapan sebesar 650, status tanahnya basah. Ini delaynya selama 1 detik, jadi keluarnya enggak terlalu cepat. Status tanah basah, nanti ada kelembapan lagi, status tanah basah. Ini status tanah basah. Nah, sebelum ke pendanaan kita demo dulu IoT untuk penyiraman tanamannya. Kita mulai start simulasi. Kita buka code, kemudian di sini sudah ada muncul outputnya bahwa status tanah akan kering. Otomatis si lampunya ini masih mati ya, karena kurang dari batas kelembapan yaitu 400. Nah, ini status tanahnya kering. Nanti dari si sensor kelembapan tanahnya akan terhubung lewat kabel jumper, lalu masuk ke Arduino-nya, softwarenya yang mengerjakan, kemudian kembali dan
nanti ke lampu. Misalnya saya mau set lebih besar 400 ya. Nah di sini ada angka 479. Nah otomatis si lampunya ini akan menyala. Ini sebagai gantinya nanti pompa airnya menyala lah, seperti itu aja. Ini karena tidak ada pompa air dalam simulasi ini, kita memakai lampu aja, lampu untuk sementara. Jadi lampunya menyala. Dan ada tambahan ya, untuk di dalam source-board-nya ini ada LED ya, saya deklarasikan dulu LED yang lampu pertama saya sambungkan ke dalam pin nomor 7 di Arduino. Lalu ada pin LED 2 sama ini pin LED 2, nanti saya kemudian disambungkan ke pin nomor 6 seperti itu. Jadi baru masuk ke setup, baru nanti gunanya ini untuk supaya nanti bisa nyala ya. Jadi ini pin mode LED 1, lalu koma output, jadi supaya keluar output itu supaya dia bisa menyala, sama seperti LED 2 output biar bisa menyala. Lalu nah ini hanya tambahan saja. Jadi ketika kelembapannya kurang dari batas kelembapan, digital bright LED 1 low itu mati, lampunya mati, sama seperti LED 2 low. Lalu digital bright juga sama, kalau misalnya melebihi batas kelembapan maka dia setnya ke high, jadi nyala. Contohnya seperti ini nyala. Kalau saya mati, kalau saya kurangin dari 4, saya dari 300-an. Nah 200 saja, maka lampu otomatis mati. Jadi seperti itu demonya. Baik, selanjutnya agar PKM ini sukses, maka memerlukan pendanaan teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, ini adalah tabel anggaran biaya, yang dimana kita dibagi menjadi 3 sumber dana. Yang pertama adalah Galnawa, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga instansi. Jadi jenis pengeluarannya ini adalah seperti yang pertama, bahan baku pakai mencakup alat, tulis, kertas, pulsa, internet, biaya transportasi untuk pengumpulan data. Bisa kita lihat dari tabel. Yang kedua, biaya untuk pengembangan perangkat keras, bisa kita lihat dalam tabelnya. Yang ketiga, biaya produksi dan uji coba sistem, juga kita bisa lihat. Dan yang terakhir, biaya lain-lain atau biaya pengelolaan data, tambahan fitur dan kendala teknis, bisa juga kita lihat di tabel. Selanjutnya, mengenai rekap sumber dana. Jadi mengenai rekap sumber dana yang tadi yang kita punya 3 sumber dana. Yang pertama adalah Galmawa, jumlahnya 4.750. Yang kedua perguruan tinggi, jumlahnya 2.250. Yang ketiga instansi lain jika ada, jumlahnya adalah 1 juta. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 8 juta. Selanjutnya jadwal kegiatan. Baik, kita bagi menjadi 4 minggu. Yang pertama, penyusunan konsep, yang dimana penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Yang kedua, proses pembuatan simulasi IoT, yang dimana ditanggung jawabkan oleh untuk Pramudia Pratama. Yang ketiga, pengembangan perangkat, yang mana akan diadakan pada minggu kedua, yaitu penanggung jawabnya adalah saya sendiri, David. Yang keempat, uji coba dan analisa, yang dimana penanggung jawabnya adalah untuk Pramudia Pratama. Yang kelima, monitoring dan evaluasi, yang dimana kita bareng-barengan sebagai penanggung jawab dalam yang kelima. Ini ada apa? Baik, sekian dari presentasi kami. Akhir kata, tidak ada yang tidak mungkin sebelum kamu sempat mencobanya. Sekian dari presentasi PKM kami. Sampai jumpa semuanya.